ini merupakan masih awal, jadi di sini masih dua yang bisa diadakan. Dua nanti rencana akan kami buat sekitar 14, 14. Jadi di sini masih dua, jadi aliran limbah yang awalnya di tanah akan masuk ke sini. Kita ada instalasi masuk, nah, di sini masuk dalam penampungan. Ya, jadi di sini ada keran untuk masuknya limbah ke sini. Di sini nanti setelah posisi penuh di sini nanti akan ada indikator. Ini. Ada indikator untuk mengetahui setelah dialirkan tadi masuk ke dalam tabung-tabung ini atau tandon ini, kapasitasnya ini adalah 2.200 liter. Ya, di sini nanti kita merancang sebuah indikator untuk mengetahui penuh tidaknya atau sudah bisa diproduksi tidaknya biogas ini dengan instalasi semacam ini. Jadi ini dirancang ketika ini dibuka, pada saat di sana itu mengisi tandon, ini nanti harus dibuka. Ya, dibuka dalam kondisi terbuka sehingga akan kelihatan ketika penuh pada indikator sekian, itu nanti limbah akan mengalir ke sini, ya, akan mengalir ke sini dan nanti akan mengalir keluar. Ketika limbah itu sudah mengalir keluar, berarti dapat dikatakan limbah itu sudah mencapai batas indikator untuk pengisian tandon semacam ini. Nah, itu berarti dikatakan tandon sudah penuh. Nah, itu kita tutup lagi dan secara otomatis nanti tempat masuknya limbah itu sudah kita tutup. Berarti proses produksi ini sudah dikatakan mulai berjalan semacam itu. Nah, untuk mengetahui produksi ini berjalan atau tidak, di sini kita melihat atau membuat di sini sebuah indikator tekanan dari manometer. Ini kita berinisiatif membuat dari regulator gas ya, regulator gas. Ini ada indikator untuk tekanannya ya, di sini manometer. Nah, ini kita setting sedemikian rupa sehingga mampu melihat tekanan yang ada di dalam tandon ini, semacam itu. Nah, ditekan ya gas itu. Nah, gas itu nanti akan kita alirkan di sini. Ini sudah bisa kita buka. Jadi di sini kita juga membuat sebuah perancangan ya, di mana nanti gas yang tercipta itu atau gas yang telah terbentuk itu nanti akan kita masukkan ke dalam penampungan gas yang nanti akan diletakkan di dekat produksi tahu di sana. Nah, ini caranya semacam ini. Dan nanti ini akan kita buka. Nah, ketika ini kita buka semacam ini, berarti nanti gas akan langsung mengalir ke sini. Gas akan langsung mengalir ke sini, nanti akhirnya akan masuk ke dalam penampungan gas di sana nanti, semacam itu. Dan gas bisa digunakan untuk melakukan pemasakan tahu semacam itu. Oke, mungkin sementara itu dulu penjelasan dari rancangan reaktor biogas dari 5 tahun. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada 3 pipa. Satu, dua, tiga. Di sini akan memiliki fungsi berbagai macam. Nah, yang pertama mungkin dari pipa yang sebelah, pipa paling panjang itu. Fungsi dari pipa ini adalah untuk membuang limbah yang tidak mampu ditampung oleh tandon ini. Nah, jadi tandon ini memiliki kapasitas 2.200 liter. Karena produksi tahu itu terus-menerus diproduksi, ada kemungkinan tandon ini tidak mampu menampung keseluruhan. Kualitas pemasaran biogas dari limbah tahu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk proses produksi, kualitas limbah tahu, dan keefektifan produksi. Penting untuk memastikan produksi biogas terjadi secara efisien dan konsisten, serta memperhatikan standar kualitas. Selain itu, melakukan analisis pasar dan memahami kebutuhan konsumen dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Mengkomunikasikan manfaat lingkungan dan ekonomi dari penggunaan biogas juga dapat meningkatkan daya tariknya di pasar. Kualitas biogas limbah tahu saat ini kualitasnya masih dipertanyakan, sebab kurangnya pengetahuan ilmu tentang pengolahan biogas limbah tahu. Cara pertama untuk penanganan keterbatasan ilmu tersebut ialah bantuan dari lembaga perguruan tinggi berupa ilmu pengetahuan biogas limbah tahu. Solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, peningkatan proses produksi, memperbaiki proses produksi biogas untuk memastikan efisiensi dan kualitas yang lebih baik, tinjau parameter suhu, waktu fermentasi, dan jenis bakteri untuk optimalisasi. Yang kedua, penyaringan dan pembersihan, menerapkan sistem penyaringan dan pembersihan yang efektif untuk menghilangkan zat-zat yang dapat mempengaruhi kualitas biogas, seperti belerang dan partikel-partikel padat. Yang ketiga, pemantauan kualitas. Pasang sistem pemantauan kualitas untuk memantau parameter biogas secara real time, sehingga dapat mendeteksi perubahan kualitas dengan cepat dan mengambil tindakan. Yang keempat, sertifikasi dan standarisasi.
Membantah bahwa biogas memenuhi standar kualitas dan mendapatkan sertifikasi yang sesuai dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang kelima, edukasi dan pemasaran. Meningkatkan pemahaman pelanggan tentang manfaat biogas dari limbah tahu melalui kampanye edukasi, menjelaskan keunggulan biogas dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Yang keenam, strategi kemitraan. Jalin kemitraan dengan industri terkait atau perusahaan energi untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran biogas. Dengan menggabungkan beberapa atau semua langkah ini, dapat meningkatkan kualitas pemasaran biogas dari limbah tahu dan memperluas pasang pasar. Permasalahan peminat biogas dari limbah tahu dapat melibatkan beberapa faktor, seperti 1. Teknologi dan pengetahuan. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi produksi biogas dari limbah tahu dan kekhawatiran terkait proses produksi mungkin menjadi hambatan. 2. Investasi awal. Biaya untuk membangun instalasi biogas bisa menjadi kendala bagi beberapa pihak, terutama bagi mereka yang memiliki skala produksi kecil. 3. Infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti distribusi gas dapat mempengaruhi peminatan karena ketersediaan dan aksesibilitas. 4. Regulasi. Ketidakjelasan atau ketiadaan regulasi yang mendukung pengembangan proyek biogas dapat menjadi kendala. 5. Pasar dan nilai ekonomi. Kurangnya pasar atau nilai ekonomi yang menarik bagi produsen tahu untuk beralih ke produksi biogas dapat menjadi faktor penghambat. 6. Kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan masyarakat tentang manfaat biogas dan keberlanjutan bisa mempengaruhi peminatan. Ini akan menjelaskan solusi dari biogas limbah tahu. Pengolahan limbah cair tahu menjadikan biogas merupakan solusi yang ramah lingkungan dan berpotensi sebagai bahan bakar alternatif. Beberapa penelitian telah menyoroti proses pengolahan limbah tahu menjadi biogas. Sebagai contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa limbah cair tahu dapat diubah menjadi biogas melalui proses fermentasi anaerobik. Limbah tahu memiliki kandungan metana yang cukup tinggi, sehingga kemungkinan untuk dijadikan bahan baku sumber energi biogas. Selain itu, industri tahu memerlukan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi resiko beban pencernaan lingkungan. Pengolahan limbah tahu menjadi biogas juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menjadi solusi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Dengan demikian, pengolahan limbah cair tahu menjadi biogas merupakan solusi yang mengurangi pencemaran lingkungan dan memberikan alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Masalah distribusi produk biogas dari limbah tahu melibatkan beberapa aspek, salah satunya yaitu biogas yang dihasilkan dari limbah tahu memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Namun, distribusi biogas ini bisa menghadapi beberapa tantangan, yaitu 1. Distribusi infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur distribusi dapat menjadi hambatan yang diperlukan sistem distribusi yang efisien untuk mengalirkan biogas dari tempat produksi atau pabrik tahu ke pengguna akhir seperti rumah tangga atau industri. Yang kedua, konsistensi produksi, yaitu variabilitas dalam produksi limbah tahu dapat mempengaruhi ketersediaan biogas. Perlu strategi untuk mengatasi ketegangan ini agar pasokan biogas dapat diandalkan. Yang ketiga, teknologi penyimpanan dan transportasi. Perlunya teknologi penyimpanan dan transportasi yang sesuai untuk menjaga kualitas biogas selama distribusi. Ini termasuk sistem tangki, penyimpanan, dan metode pengiriman yang efisien. Jadi, seperti harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk yang keempat, kesadaran masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat biogas dan limbah tahu adalah kuncinya. Pelatihan dan edukasi diperlukan untuk mengandalkan penerimaan masyarakat terdapat penggunaan biogas sebagai sumber energi. Solusi untuk mengatasi tantangan distribusi produk biogas dari limbah tahu. 1. Peningkatan infrastruktur. Membangun infrastruktur distribusi yang handal dan efisien, termasuk pipa gas dan fasilitas penyimpanan sementara, untuk memastikan biogas dapat menjangkau penggunaan dengan baik. 2. Manajemen produksi yang terencana. Penetapan strategi manajemen produksi yang terencana untuk mengatasi bendungan dalam produksi limbah tahu. Ini melibatkan pemantauan dan perencanaan yang cermat. 3. Teknologi penyimpanan dan transportasi inovatif.
mengadopsi teknologi penyimpanan gas yang canggih dan metode transportasi yang efisien untuk memastikan kualitas biogas tetap terjaga selama distribusi. Yang keempat, program pendidikan masyarakat. Melakukan kampanye edukasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat biogas sebagai sumber energi alternatif. Ini dapat melibatkan seminar, brosur, dan program pelatihan. Yang kelima, kemitraan dengan pihak pemerintah. Berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang mendukung produksi dan distribusi biogas. Ini termasuk insentif fiskal dan regulasi yang memfasilitasi investasi di sektor ini dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek teknis, manajemen produksi, pendidikan masyarakat, dan dukungan regulasi. Yang diharapkan distribusi biogas dari limbah tahu dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk kebutuhan energi dan pengelolaan limbah organik. Pemerintah harusnya memiliki peran penting dalam pengolahan limbah tahu menjadi biogas melalui regulasi yang mendukung dan mendorong praktek ramah lingkungan. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan yang memfasilitasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan pengolahan limbah. Selain itu, penyuluhan kepada petani tahu dan pabrik tahu juga merupakan bagian penting dari peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat dari pengolahan limbah tahu menjadi biogas. Kebijakan industri dan bisnis terkait produksi biogas dari limbah tahu mencakup pengembangan teknologi ramah lingkungan, insentif bagi perusahaan yang mengadopsi praktik berkelanjutan, dan kolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang mendukung inisiatif tersebut. Selain itu, perusahaan dapat terdorong untuk berpartisipasi dalam program pendidikan dan promosi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap solusi energi terbarukan. Peran lembaga perguruan tinggi terhadap pengolahan limbah tahu berupa sangat penting, yaitu lembaga perguruan tinggi dapat memberikan ilmu bagaimana cara mengolah limbah tahu. Seperti yang kita ketahui, limbah cair dari tahu sangat berbahaya bila sampai dibuang ke lingkungan sekitar. Jadi, limbah tahu tersebut, apalagi yang berbentuk cair, sangat berpotensi untuk menjadi energi alternatif atau yang disebut dengan biogas. Maka dari itu, ilmu untuk mengubah limbah tahu menjadi energi terbarukan atau alternatif energi sangat berpengaruh bagi kita semua. Para ahli lingkungan umumnya mendorong kebijakan untuk mengatasi limbah tahu melalui penerapan metode daur ulang, pengelolaan limbah yang efisien, dan penyuluhan kepada produsen tahu untuk melakukan praktik ramah lingkungan. Upaya ini bertujuan mengurangi dampak negatif limbah tahu terhadap lingkungan. Para ahli lingkungan dapat mengatasi limbah tahu dengan mendorong praktik daur ulang, pengelolaan limbah yang efisien, dan advokasi untuk teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi tahu. Mereka juga dapat berperan dalam pemerintah dan industri untuk menerapkan kebijakan mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan.